Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya Bunda. Semangat. Bunda, mohon izin nih, waktunya sebentar aja Bun. Silakan. Mau ada sedikit yang saya tanyakan sama Bunda nih terkait pengambilan keputusan Bunda selama ini pada sekolah yang Bunda pimpin. Bunda, selama ini bagaimana sih Bunda mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gitu ya. Ya kalau kita menghadapi masalah-masalah di sekolah, kantor di sekolah, ya kita evaluasi dulu, kita identifikasi itu masalah apa, gitu ya. Jadi jangan duduk keputusannya. Jadi identifikasi dulu ya Bun, masalahnya apa nih, kerana mana nih? Ya. Nah, terus Bun, selama ini bagaimana sih Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya nilai kasihan sama nilai keadilan gitu. Ya. Seandainya ada kasus begitu, kita harus kerjasama dengan wali kelas, ya kita dulu kasusnya kemana dulu, kita harus kerjasama dengan orang tua murid juga, terus ya harus kita panggil dulu lah kasusnya. Itu seandainya kita keputusan, mudah-mudahan keputusan itu tidak merugikan mereka gitu, kita panggil dulu itu masalahnya apa. Berarti cari win-win solution ya Bun, jadi nggak ada yang terugikan. Ya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Bunda mengambil langkah apa? Langkah kekeluargaan. Kekeluargaan ya, sifat kekeluargaan ya. Dan begitu. Jadi ya tadi kita lihat dulu kasusnya apa gitu. Kalau bisa ya kekeluargaan dulu dah, walaupun mereka itu punya channel misalnya, punya yang orang dinas, orang pejabat siapa sah, kita lihat dulu kekeluargaan. Kita kan cara kekeluargaan ya Bun. Jadi supaya kita juga nggak cepat terpancing nih. Ya benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya kita klarifikasi dulu. Melakukan klarifikasi. Kita klarifikasi dulu itu anak atau kejelasan kasusnya. Jangan cuma sepihak, ya. Kita lihat dulu nih latar belakangnya dulu. Ini orang tuanya gimana? Nih kasusnya di mana nih, di sekolah atau di luar? Baik. Kemudian hal apa saja Bun yang selama ini menjadi tantangan Bunda? Ya tentunya tantangan itu ada. Pasti ya Bun. Pasti ada tantangan itu ada. Tantangan itu bisa yang ringan atau yang berat ya. Bisa juga kita dimusuhi. Gimana kita ambil keputusan? Ya tentunya keluargaan harus ikhlas, kan? Kerjasama bareng-bareng. Itu tantangan itu terus kita juga harus bekerjasama dengan guru. Kasusnya di mana? Kalau kasusnya itu adanya di sekolah yang kita sama guru sama teknik, itu warga sekolah istilahnya ya. Kalau ini kasusnya adanya di luar, ya kita harus Jadi intinya Bunda harus siap mengambil segala konsekuensi ya akibat dari keputusan yang Bunda ambil dan siap namanya itu ya Bun. Tapi dimusuhin atau apa namanya apa sih ada yang nggak suka gitu kan. pasti ada. Apakah Bunda memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seandainya terjadi sesuatu, terjadi kasus itu kita pasti dipanggil ya, kita klarifikasi, kita kasih undangan, misalnya besok datang atau kapan jam berapa. Berarti terjadwal ya, Terjadwal sesuai dengan situasi kita sendiri juga. Nah, kasus ini orang tua atau yang punya kasus kita itu kapan bisanya? Berarti menyesuaikan waktu. kondisi. Kita juga punya kerjaan di sekolahan, kalau bisa dua-duanya ada waktu bareng, kita ngomongin baik-baik bareng-bareng. Itu terjadwal ya Bun.
Kemudian selama ini ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bunda dalam pengambilan keputusan? Ada pastinya. Pastinya ya Bu. Ada. Siapa aja ya? Ya, kalau di sekolah pasti Dewan Guru, TNI, Dewan Guru kita ya. Kalau di luar ya, karena kita orang dinas, kita pasti punya pengawas, pimpinan kita di atas, ada yang dinas kecamatan, dinas setingkat wali kota, yang tingkat pusat, dan kita berjenjang, nggak bisa melangkah langsung ke paling atas, nggak bisa, jadi berjenjang kita. Nah, kalau urusannya dengan lingkungan, ya kita ada Pak RT, Pak RW, ada Pak Lurah, mungkin camat gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai kasus berat itulah. Ya, intinya kita harus ada komunikasi yang baik gitu ya Bun antara Yes. komunitas di sekolah itu, baik Betul. RT, RW, kelurahan, Babinsa ya Bun mungkin ya Bun. Oh, tentu iya. Jadi kita harus kerjasama dengan tono keamanan, ada polisi. Jadi kita nggak usah takut. Ada polisi, ada ABRI, ya Babinsa atau yang di tingkat kecamatan itu ya. Makanya supaya ada pengarah juga. Sosialisasi. Kemudian dari semua hal yang sudah Bunda sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman-pengalaman Bunda? Tentunya masalah itu kan ada. Setelah kita laksanakan, kita putuskan bareng-bareng, tentunya ada yang senang, ada yang enggak. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kasus-kasus yang sama. Amin. Ya, tidak terulang lagi kasus-kasus yang sama. Dan juga kita untuk warga sendiri, warga sekolah harus kita berikan apa ya, pembinaannya, Sosialisasi ya Bu, edukasi. Edukasi bisa melewati lewat pembelajaran sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Jadi intinya bila nanti ada kasus serupa misalnya mirip, Bunda sudah siap ya, sudah tahu ya, sudah tahu nih harus ngambil langkah seperti ini. Iya. Dari pengalaman-pengalaman sudah Bunda laksanakan ya. Iya. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat dan Amin, diberi amin, kemudahan amin. dalam memimpin instansi yang cukup pelik ini ya Bun. Amin, amin. Permasalahan pasti ada antara murid dengan orang tua dari Pasti pengawas ada, sekitar ya pasti Bun. ada. Mudah-mudahan sehat terus ya Bun ya. Amin. Makasih doanya, Bumi juga sukses. Amin amin. Dan terima kasih Bunda waktunya. Sama-sama. Ya. Pamit Bunda. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam. Bu. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Bapak mohon izin waktunya nih. Saya mau ada sedikit wawancara dengan Bapak Ya. terkait tugas saya Iya. menjadi guru penggerak nih Pak. Iya. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Saya langsung aja ya Pak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Biasanya kasus-kasus ini kita tangani dengan cara pendekatan baik terhadap pelaku ataupun korban atau dimusyawarahkan dengan orang tua murid sehingga akan ketemu perdamaian dan tidak akan terjadi atau terulang lagi kasus-kasus tersebut. Oh, baik. Berarti secara kekeluarganya Pak musyawarah ya Pak? Musyawarah. Baik. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya sih apabila ada kasus-kasus tersebut kita selalu bermusyawarah dengan teman-teman kalau itu terjadi di lingkungan guru-guru atau teman-teman dan selesaikan masalahnya dengan cepat. Namun kalau kejadiannya ada menyangkut anak murid, kita selalu memanggil orang tua atau berkunjung ke orang tua sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi musyawarah ya Pak? Musyawarah. Dilihat dulu ranahnya nih, Betul. untuk ranah di intern atau Intern. dengan orang tua atau Tua. murid. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau
prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus? Ya biasanya kalau untuk anak-anak, pertama kita mencari permasalahannya, kemudian anak itu dipanggil, ditanya masalahnya sebenarnya seperti apa. Namun kalau kasusnya ini menyangkut anak itu merasa berkecil hati dengan kasus itu orang tuanya dipanggil agar tidak terjadi salah paham. Berarti klarifikasi dulu ya Pak ya? Iya, Ini titik permasalahannya di mana nih? betul. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih kita selalu bermusyawarah ya dengan teman-teman atau orang yang menyangkut dengan murid, dengan orang tua murid, Komite ya Pak ya? dan mungkin keamanan-keamanan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau itu terjadi di luar sekolah. Jadi menjalin komunikasi dengan komunitas sekolah ya Pak ya, termasuk RT, RW, Pak Lurah, Betul. Kamtipmas, Selaku keamanan Babinsa mungkin ya Pak ya. bisa. Kemudian yang selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan yang jadi tantangan Bapak selama ini? Kalau tantangan sebetulnya ketika dalam musyawarah itu saling membenarkan diri sendiri dan tidak mau disalahkan. Itu kita Ego ya Pak, ada iya, ego ya. gitu karena mereka tidak mau Tidak merasa bersalah. tidak mau bersalah, tidak mau mengerti nasihat atau mengikuti dalam musyawarah tersebut. Ya, akhirnya kan tidak ketemu titik temu Solusinya ya Pak. solusinya. Ya, sebab itu tetap kita berusaha supaya kejadian ini bisa terselesaikan, tidak berkelanjutan. Kita bisa diupayanya ya Pak ya. Upaya. Kemudian nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau kasus-kasus yang sifatnya mendadak, biasanya langsung diselesaikan di tempat atau dikumpulkan, dibicarakan latar belakang kasus tersebut. Jadi kalau yang sifatnya berlarut-larut, ya kita punya jadwal atau menjanjikan hari apa enaknya kita memusyawarahkan permasalahan. Baik. Jadi dilihat dulu nih Pak kerumitan masalahnya ya Pak ya. Kalau tidak selesai satu hari, mungkin ya ada beberapa hari lagi diundang. Jadi fleksibel ya Pak. Kalau emang harus diselesaikan hari itu juga, ya selesaikan sebisa mungkin, secepat mungkin ya Pak. Oke, ya. Kemudian nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, dari teman-teman mungkin yang mendukung Teman-teman, keputusan tersebut atau pimpinan agar keputusan ini cepat selesai. pengawas ya Pak. Dia pengawas saling membantu lagi memberikan solusi supaya permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Jadi seperti tadi yang Bapak bilang, Babinsa, Iya. Kamtipmas, Betul. RT, RW, ya. Baik. Nah Pak, terakhir nih Pak, Iya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman saya sih agar peristiwa-peristiwa yang telah terjadi tidak terulang lagi. Kemudian keputusan juga harus adil, tidak memihak salah satu korban ataupun yang lainnya, sehingga kita rangkul supaya semuanya damai dan tidak ada saling mencurigai dan kasus-kasus tertentu. Berarti tidak ada pihak yang dirugikan, Pak ya? Jadi sifatnya adil. Jadi win-win solution ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, itulah tadi panduan wawancaranya. Iya.
Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Terus ya Pak ya. Sehat terus Bapak.